Menurut Bapak, definisi pendidikan itu apa? Pendidikan itu adalah usaha yang sadar manusia untuk mencerdaskan atau memberikan pengetahuan kepada peserta didik melalui kegiatan pendidikan setiap hari. Apakah pendidikan hanya fokus di bangku kuliah atau bangku sekolah, atau bisa didapatkan dari sumber lain? Sebenarnya pendidikan itu selain dapat dari sekolah, itu bisa didapatkan dari pergaulan, kemudian dari keluarga, dari masyarakat, ataupun dari membaca di dunia maya, misalnya internet ataupun di blog ataupun yang lain. Selanjutnya kan ada beberapa istilah yang maknanya itu mengacu pada pendidikan, yaitu tarbiyah, tadris, taklim, dan ta'dib. Menurut Bapak sendiri, apa perbedaan dari keempat aspek tadi? Ketiga itu adalah sinonim persamaan kata dari sebuah pendidikan. Cuma perbedaannya itu, kalau tarbiyah itu lebih kepada pendidikan yang diarahkan kepada lembaga pendidikan Islam. Kemudian dia hanya mentransferkan pengetahuannya dan memberikan pemahaman kepada peserta didik secara teoritis. Kemudian kalau taklim itu kan pengajaran itu berarti selain mendidik, dia juga memberikan pengarahan, memberikan bimbingan, kemudian motivasi dan hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan tadi. Kalau takdim itu lebih ke estetika, sopan santun. Selain dari teori yang diberikan, kemudian arahan yang diberikan, tapi juga memberikan sebuah teladan ataupun contoh kepada peserta didiknya. Dan dalam kehidupan sehari-hari juga memberikan sebuah contoh yang baik. Berarti itu hanya beberapa istilah, tapi ininya tetap satu dan ininya pendidikan tadi. Pendidikan, cuma kan fokusnya akan masing-masing. Selanjutnya, apa saja sih sumber-sumber dari pendidikan Islam? Sumber-sumber pendidikan Islam itu sebenarnya ada 3. Pertama adalah Al-Quran. Al-Quran itu kan kita bisa lihat dalam sebuah Al-Quran surah Al-Alaq yang mengatakan Iqra bismillahirrahmanirrahim. Nah di situ kan ada kata-kata Iqra, bacalah. Berarti kan kita selalu membaca. Membaca itu berarti kan kita melalui proses pendidikan. Yang selain Al-Quran itu adalah hadis yang berkaitan dengan pendidikan. Misalnya kita disuruh mencari ilmu mulai dari ayat sampai yang mahat. Yang ketiga itu adalah pemikiran para ilmuwan, dan biasanya itu ijtihad. Ijtihad itu kan pemikiran para cendekiawan. Setelah dia Al-Quran dan hadis nggak ada, maka itu perlu bisa diambil. Misalnya pemikiran para tokoh ilmuwan Islam yang tadinya tidak bertentangan Al-Quran. Terus itu landasan dalam pendidikan Islam. Jadi ijtihad itu pemikiran-pemikiran para orang berilmu, tapi tetap berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Oke, selanjutnya, seberapa pentingnya sumber-sumber pendidikan tadi dalam pengambilan keputusan? Sangat penting sekali ya, karena kalau pendidikan itu tanpa mengambil sumber itu kan nanti akan melenceng dari ranah tujuannya. Sangat penting ya Pak dalam pengambilan keputusan, karena agar supaya keputusan itu tidak keluar dari ranahnya. Untuk sesi tanya jawabnya, terima kasih Bapak atas waktunya. Saya ingin bertanya, apa sih definisi pendidikan menurut Bapak? Menurut saya, pendidikan itu adalah proses penyampaian ilmu atau pengajaran yang melibatkan visi, kepribadian, kemudian kerohanian dalam kehidupan dalam ruang lingkup sosial. Apakah pendidikan bisa didapatkan dari luar? Menurut saya, walaupun bukan lewat bangku kuliah, masih banyak majelis-majelis taklim, kemudian dari keluarga, lingkungan juga merupakan pendidikan. Selanjutnya, ada beberapa hal yang maknanya itu mengacu pada pendidikan, yaitu taklim, tadris, tarbiyah, dan ta'dib. Jadi menurut kakak apa sih perbedaan dari masing-masing tadi? Menurut saya, kalau taklim itu lebih mengacu kepada hanya sekedar proses transfer ilmu. Sedangkan kalau tadris sendiri itu lebih ke pengulangan suatu objek ilmu sampai benar-benar dipahami. Kemudian kalau ta'dib itu lebih ke bimbingan, dan fokusnya itu kepada bimbingan akhlak dan juga moral. Adapun kalau tarbiyah itu mencakup dari ketiga poin tadi. Jadi tarbiyah ini lebih ke proses penyampaian, bimbingan, pengulangan, pembentukan sampai tercapai tujuan yang sebenarnya. Jadi tarbiyah itu lebih mencakup dari 3 poin tadi. Oke, selanjutnya apa sih sumber-sumber atau landasan dari pendidikan Islam? Setahu saya, landasan pendidikan Islam itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu Al-Quran, kedua hadis atau sunnah, dan yang terakhir yaitu ijtihad. Jadi Al-Quran ini merupakan landasan hukum utama umat Islam yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad secara mutawatir atau berangsur-angsur. Kemudian kalau hadis atau sunnah ini merupakan segala perkataan, perbuatan, takrir atau persetujuan dari Nabi Muhammad yang kemudian dijadikan landasan umat Islam. Adapun ijtihad ini merupakan usaha para ulama ketika terdapat kesalahan, kemudian tidak terdapat dalam Al-Quran dan juga hadis, maka mereka mencari titik tengah untuk menetapkan suatu hukum. Selanjutnya,
seberapa penting sih sumber atau landasan tadi dalam proses pengambilan keputusan? Tentu saja sangat penting karena seperti yang kita ketahui bahwa landasan umat Islam, landasan pokoknya itu Al-Quran dan juga Sunnah. Jadi ketika melakukan ijtihad tetap harus tetap berlandaskan Al-Quran dan juga Sunnah. Jadi mau mengambil keputusan apapun itu atau pemikiran-pemikiran para ulama tetap harus berlandaskan pada 2 poin tadi. Oke, terima kasih atas waktunya Kak.